στον αιώνα το έλεος αυτού. Alleluia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya mohon bagi saudara yang pertama kali ini berchannel ini, atau saudara yang memang sudah pernah datang ke channel ini tetapi belum melakukannya, tolong supaya di-subscribe ya, untuk perkembangan dari program ini. Juga jangan lupa untuk klik itu like-nya supaya saudara akan mendapat notifikasi yang pertama ketika kami mengunggah video yang baru. Dan jangan lupa untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan jika saudara merasa terberkati dengan pelajaran-pelajaran yang ada dalam video ini, saudara jangan lupa untuk mendukung kami. Dan kalau saudara ingin mendukung dan ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mengirimkannya ke alamat akun bank saya yang ada di bawah ini, yaitu Bank Mandiri. Terima kasih. Kali ini ada pertanyaan, sebenarnya banyak pertanyaannya, ada 35 pertanyaan. Jadi mungkin saya tidak akan bisa menjawab semuanya sekarang. Saya jawab satu persatu ya. Mungkin hari lain juga gitu kita lanjutkan. Pertanyaan dari saudara Amalia. Pertanyaan yang pertama adalah, saat bayi yang sudah dibaptis dan menerima krisma menjadi remaja atau dewasa dan sudah mengerti percaya pada Kristus, apakah ada baptisannya lagi? Kalau saya tidak salah, di Katolik krisma diberikan saat anak sudah berumur 12 tahun ya. Saudari Amalia atau Ibu Amalia, tentu saja saya akan menjawabnya dari kacamata Gereja Ortodoks ya. Di dalam Gereja Ortodoks, baptisan, krisma, dan perjamuan kudus itu diberikan pada hari yang sama ketika baptisan itu dilakukan. Entah yang dibaptis itu anak bayi, entah yang dibaptis itu anak remaja, entah yang dibaptis itu orang dewasa. Setelah dibaptis, maka langsung menerima krisma dan langsung diberikan perjamuan kudus. Jadi tidak ada tradisi dalam Gereja Ortodoks menunggu 12 tahun atau 13 tahun. Tidak ada menerima komuni pertama segala itu tradisi Gereja Barat, bukan tradisi Gereja Timur. Logikanya begini. Kalau baptisan itu adalah sakramen kelahiran kembali, kita ikut bangkit dalam kehidupan Kristus di dalam baptisan itu. Coba kita baca di dalam kisah Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Kolose pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Berarti dalam baptisan kita ikut mati di dalam kematian Kristus. Terus? Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga. Nah, ketika keluar, karena baptisan dalam Gereja Ortodoks itu dengan diselamkan, maka ketika keluar dari air, setelah kita diselamkan itu, dikatakan kita ikut dalam kebangkitan Kristus. Nah, karena tadi kita sudah mati lalu kita ikut kebangkitan Kristus, maka itu adalah kelahiran kembali. Kelahiran dalam kehidupan baru, kehidupan Kristus. Jadi baptisan itu
adalah misteri kelahiran baru. Nah, orang yang sudah lahir itu kan perlu mendapatkan kehidupan. Nah, kehidupan itu kehidupan baru yang dari Roh Kudus. Makanya setelah dibaptiskan orang langsung menerima krisma. Karena krisma itu adalah merupakan meterai dari pemberian Roh Kudus yang merupakan sumber dari hidup baru kita yang diberikan kepada kita setelah kita dilahirkan melalui baptisan. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-13-14. Ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya tentunya dimeteraikan. ketika kamu percaya tentunya dengan baptisan sekaligus. Baca di dalam Galatia 3 ayat 26-27. Galatia 3 ayat 26-27. Tiga, 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman dalam Yesus Kristus. Terus? Karena kamu nah ini, mengapa karena iman kita menjadi anak Allah? Karena kamu semua yang dibaptis dalam berarti Kristus. iman itu terkait dengan baptisan. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi dalam baptisan itu kita menyatu dengan Kristus dalam kehidupan Kristus. Jadi krisma tidak bisa lepas pada dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks, krisma itu tidak dipisah 12 tahun kemudian. Enggak. Pada hari itu juga. Karena itu sebagai misteri pemberian hidup itu. Hidupnya Allah melalui Roh Kudus. Kembali kepada Efesus pasal 1 ayat 13 tadi. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Lalu dibaptiskan, terus dimeteraikan. Nah, dimeteraikan itulah dengan sakramen krisma, yaitu pengurapan oleh minyak miron yang sudah didoakan, minyak khusus yang memang khusus untuk pengurapan ini, minyak krisma ini. Ya, nah, minyak krisma itu tidak bisa beli di toko, tidak bisa, dan tidak boleh minyak sembarangan, karena minyak ini akan dibuat secara sendiri setiap hari Kemis Kudus atau Kemis Putih di pusat daripada Sinode Kudus dari setiap gereja ortodoks. Kalau gereja Rusia ya Sinode Kudusnya di Moskow sana. Kalau gereja Konstantinopel Sinode Kudusnya di Konstantinopel. Nah, di situ para uskup agung, para patria, para uskup akan berkumpul mengolah minyak itu yang terbuat dari minyak zaitun dengan bahan ramuan-ramuan tersendiri yang memang khusus untuk minyak ini. Didoakan melalui suatu upacara liturgi, sehingga setelah minyak itu jadi, itu akan dikirimkan ke cabang-cabang dari gereja yang bersangkutan. Jadi kalau gereja ortodoks Rusia, ya gereja ortodoks Rusia yang ada di seluruh dunia akan dikirimi imamnya, dikirimi minyak-minyak itu yang digunakan untuk memberikan krisma pada saat baptisan atau pada saat krisma kudus pada saat sakramen kesembuhan. Untuk sakramen kesembuhan juga menggunakan minyak ini, ya. Jadi disitulah kita bahwa setelah baptisan, beriman dan baptisan, kamu dimeteraikan. Baca lagi itu Efesus 1 ayat 14 itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus melalui sakramen krisma itu. Demikian juga kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama makanya ini juga disebut kamu. sakramen peneguhan. Kadang-kadang sakramen krisma itu disebut sebagai sakramen peneguhan, terus
meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, telah mengurapi. Jadi itu disebut pengurapan atau bahasa Yunaninya krisma tadi. Terus? Meteraikan tanda miliknya. Nah, ini juga meterai. Makanya ketika di krisma, ketika Romo mengusapkan minyak krisma itu, maka umat akan menjawab amin atau termeterai. Gitu ya. Karena pada saat itulah meterai karunia Roh Kudus diberikan kepada seseorang setelah dibaptiskan. Baru setelah lahir dan menerima roh kehidupan ini, lahir baru dan menerima roh kehidupan ini, maka dia diberi makan kehidupan. Makanan kehidupan yaitu roti dan anggur dalam komuni. Jadi komuni itu adalah makanan orang yang sudah hidup, makanan rohani ya, supaya dia mendapatkan penyatuan dengan Kristus dan hidup bersama Kristus. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 sampai 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Yaitu ia roti dan tinggal anggur di dalam dalam aku. perjamuan. Apa? Ia tinggal di dalam aku Ia tinggal dalam aku. dan aku di dalam dia. Ya, terus? Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, jadi ini adalah roti kehidupan itu yang membawa kehidupan. Jadi kalau gitu, ini makanan yang sejati bagi jiwa kita. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks, baptisan itu langsung disatukan dengan krisma, dan setelah selesai semuanya, lalu orang diberi komuni, diberi perjamuan kudus untuk mendapatkan kehidupan itu. Jadi kalau saudari Emilia mengatakan, apakah setelah menerima Kristus dan menjadi remaja atau dewasa, sudah mengerti percaya pada Kristus, apakah ada baptisannya lagi? Enggak. Baptisan cuma sekali. Aku percaya pada satu baptisan. Bukan ada 2 atau 3. Satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Demikian bunyi pengakuan iman Nikea. Dan itu yang tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya, baptis beri diri untuk pengampunan dosamu, dan baptisan itu cuma satu. Efesus pasal 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu imam, satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, satu baptisan itu harus baptisan yang benar. Kalau baptisannya tidak benar secara teologi, tidak benar secara praktis, yaitu bukan kita anggap sebagai baptisan. Itu baptisan yang keliru. Makanya kalau ada orang dibaptiskan secara itu lalu datang ke dalam gereja ortodoks dibaptiskan, itu bukan baptisan ulang. Itu baru baptisan yang benar gitu ya kalau dari kacamata gereja ortodoks. Ya. Kalau teologi baptisannya salah, formulanya salah, caranya salah, yang oleh gereja ortodoks tidak bisa diterima, maka orang itu ketika datang ke dalam gereja ortodoks akan dibaptiskan secara benar. Jadi ini bukan baptisan ulang. Ini baru baptisan yang satu tadi yang dilaksanakan secara benar. Jadi tidak ada anak baru berumur 12 tahun diberi krisma atau menerima komuni pertama karena bayi sudah menerima komuni. Jadi kalau saudara datang ke gereja ortodoks melihat di hari Minggu, melihat barisan orang mau menyambut komuni, di situ ada bayi juga ikut menyambut komuni, bukan hanya orang dewasa saja. Begitu ya. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Yesus.